Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan Ustazah Emil kembali. Pada kesempatan hari ini Ustazah Emil akan mengajar pelajaran PSBDP dengan materi komik. Nah, seperti yang Ustazah bawa ini ya, ini adalah contoh komik. Apa sih komik itu dan bagaimana atau apa isi-isi di dalam komik? Ayo kita simak video ini sampai habis ya. Ayo. Anak solih-solihah, hari ini kita masuk ke pembelajaran komik ya. Kalian pasti sudah sering membaca atau mendengar kata komik. Apa itu komik? Yuk kita simak selanjutnya ya. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan mudah dicerna atau dipahami. Apa kamu tahu apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam komik? Komik memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu gambar, yang kedua teks, dan yang ketiga yaitu frame. Ini adalah contoh penggalan komik. Coba diamati, di sini terdapat gambar ilustrasi. Yang kedua, di sini juga terdapat teks percakapan yang biasanya dalam bentuk balon kata ya. Dan yang ketiga, penggalan teks ini juga terdapat frame. Frame itu yang mana? Frame itu garis kotak yang membagi setiap adegan atau setiap ucapan pada atau setiap teks pada komik atau cerita tersebut. Ayo anak solih-solihah, kira-kira apa fungsi teks di dalam komik? Nah, betul anak solih-solihah, teks pada komik itu berfungsi untuk menjelaskan suatu gambar. Teks dalam komik biasanya berbentuk balon kata. Coba dilihat ya, balon kata itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bulat, ada yang seperti awan, ada yang bentuknya kotak. Ini termasuk jenis-jenis balon kata ya. Menurut kalian anak solih-solihah, apakah jika tidak ada unsur teks, komik akan tetap menarik? Komik akan lebih asik atau lebih senang dengan kita melihat dan kita membaca teks yang ada di dalam komik tersebut. Jadi, sebuah komik akan lebih menarik apabila memiliki 3 unsur tadi ya. Ingat 3 unsur tadi apa saja? Yang pertama, gambar cerita atau gambar ilustrasi. Yang kedua, teks. Dan yang ketiga yaitu frame. Ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi yang disampaikan itu menggunakan teks dan gambar. Ciri yang kedua yaitu proporsional. Proporsional di sini artinya seimbang. Komik harus berisikan gambar dan teks yang seimbang agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian tersebut. Ciri yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Ciri yang keempat yaitu bersifat kepahlawanan. Isi cerita komik dapat membuat pembaca
dapat membuat pembaca memiliki rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri yang kelima, menggambarkan watak sederhana. Penggambaran watak sederhana. Penggambaran watak dalam komik disajikan secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita. Dan ciri yang keenam yaitu menyediakan humor. Komik menyediakan humor sehingga akan membuat pembaca tertawa, terhibur. Nah, humor di sini disajikan harus mudah dipahami dan sering terjadi di masyarakat. Ayo kita simak bareng-bareng ya anak solih-solihah, penggalan komik. Coba diamati, dilihat. Ustazah menampilkan penggalan komik. Di sini ada berapa sih banyak frame pada penggalan komik ini? Ya betul, ada 4 frame. Ya, ini ada 4 frame, 1, 2, 3, dan 4. Oke, pintar. Sekarang ada berapa banyak balon kata pada penggalan komik ini? Ya, alhamdulillah. Di sini ada 5 balon kata. Ya, balon kata yang pertama yaitu latihan soal halaman 20 nomor 1 sampai 10 dibuat PR ya. Besok langsung dikumpulkan di meja guru. Balon kata yang kedua, wah. Nah, penggalan kata selanjutnya itu di frame yang terakhir ya. Halo toh, tadi aku sibuk ada acara keluarga, jadi aku ada beberapa nomor di PR yang aku belum selesai. Bisa nyontek gak jawabanmu nomor 1 sampai 10? Bilang aja belum ngerjakan sama sekali. Nah, itu adalah balon kata pada penggalan komik ini. Ada 5 ya anak-anak. Oke, selanjutnya apa judul yang tepat untuk komik tersebut? Di sini ada seorang anak yang mendapatkan PR, kemudian anaknya pada pukul 14 itu bermain sepak bola, pukul 19 itu nonton TV, terus ternyata pukul 20 atau pukul 8 malam telepon temennya. Ya, yang cocok apa ya? Iya, pinter. Lalai akan tugas boleh. Ustazah kalau judulnya asik bermain boleh, juga cocok. Oke, selanjutnya kita bisa nggak menceritakan tentang apa sih komik tersebut? Nah, tadi yang Ustazah sempat menyinggung ya, komik ini, penggalan komik ini menceritakan tentang seorang anak yang mendapatkan tugas di sekolah, kemudian dia asik bermain atau lebih mengutamakan bermain atau menonton film ya. Kemudian akhirnya dia menelpon temannya untuk mencari contekan. Ya, itu adalah contoh penggalan komik ya. Dari penggalan komik ini kita bisa menggali ya informasi berapa banyak frame-nya, berapa banyak balon kata, dan kita bisa mencari atau membuat judul yang pas dan bisa menceritakan kembali ya. Ya, oke, selanjutnya bagaimana sih cara membuat komik? Ayo kita simak ya, langkah-langkah membuat komik itu bagaimana. Yang pertama, itu kita menentukan tema dan judul dulu. Setelah kita sudah tahu tema yang akan kita buat atau judul yang akan kita buat, selanjutnya kita akan membuat sketsa. Nah, sketsa ini kita membuatnya gambar tipis ya, menggunakan pensil. Setelah gambar tipis sudah kita buat atau sketsa kita buat, selanjutnya kita akan memberikan tinta atau menebali sketsa. Ditebali dulu sketsa yang tadi pakai pensil, ditebali dulu pakai tinta atau pakai ballpoint. Selanjutnya baru kita lanjutkan teknik pewarnaan, memberi warna pada setiap gambar. Yang kelima, kita akan membuat teks
Teksnya ya tadi berupa balon kata. Itu adalah langkah-langkah dalam membuat komik. Anak solih-solihah, ada sesuatu yang harus kita ketahui atau harus kita ingat ya, bahwa komik dan gambar cerita itu memiliki perbedaan pada bahasa yang digunakan. Pada gambar cerita menggunakan teks narasi, bentuknya itu narasi ya. Sedangkan komik menggunakan bahasa percakapan. Bahasa kita seperti kayak kita ngomong seperti ini, itu adalah bahasa percakapan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar dengan materi komik. Kita tadi sudah mengetahui apa sih unsur-unsur di dalam komik dan apa ciri-ciri komik serta langkah-langkah cara membuat komik. Semoga anak solih-solihah dapat mempraktekkan di rumah, membuat komik di rumah ya. Bisa dipraktekkan membuat komik sederhana, cerita sederhana. Nanti bisa ditunjukkan kepada ustazah ya anak solih-solihah. Jazakumullah, ustazah ucapkan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa sesudah belajar. Doaan Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.